Hello, awesome students. Berjumpa kembali dengan Bu Feni Ridawati. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada KD selanjutnya, yaitu 3.7 menganalisis siklus daur hidup produk dan 4.7 menentukan daur hidup produk. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis konsep siklus daur hidup produk atau product life cycle disingkat PLC. Yang kedua, menganalisis tahap PLC introduction atau perkenalan. Yang ketiga, growth pertumbuhan. Yang keempat, maturity kedewasaan. Kelima, decline penurunan. Apa yang dimaksud dengan product life cycle? Product life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Bisa dilihat pada grafik tersebut di mana tahap introduction dimulai dari titik 0 dan mulai naik pada tahap growth, maturity, dan mengalami penurunan pada tahap decline. Siklus daur hidup produk memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua produk melalui setiap tahapan. Yang kedua, panjang suatu tahap PLC untuk tiap produk sangat bervariasi. Yang ketiga, PLC dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Agar produk perusahaan dapat bertahan lama pada siklus daur hidup produk, maka perlu dilakukan beberapa strategi pada setiap tahap PLC. Yang pertama, tahap introduction merupakan tahapan pertama dalam siklus daur hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Ciri-ciri tahap introduction: yang pertama, penjualan masih rendah dikarenakan perusahaan baru memperkenalkan produk sehingga konsumen belum banyak tahu. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran tinggi, laba masih negatif. Sedangkan untuk pelanggannya merupakan inovator adalah mereka mendapatkan produk terkini dan berani membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan produk yang limited edition. Untuk pesaingnya masih sedikit. Selanjutnya, tujuan pemasaran menciptakan produk yang aware and trial. Untuk strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasikan penetapan harga dan kegiatan promosi. Strategi ini terdiri dari 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah rapid skimming strategi, yang kedua slow skimming strategi, yang ketiga rapid penetration strategi, yang keempat slow penetration strategi. Setelah produk melewati tahap perkenalan, maka selanjutnya adalah memasuki tahap growth atau pertumbuhan, merupakan suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap kritis. Produk yang sudah dikenal pasar memancing pesaing untuk masuk ke pasar sehingga persaingan semakin ketat. Ciri-ciri tahap growth: yang pertama, penjualan semakin meningkat dikarenakan konsumen mulai mengenal. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran sedang. Yang ketiga, laba semakin meningkat. Sedangkan untuk pelanggan, early adopter merupakan konsumen yang mulai tertarik menggunakan produk tertentu setelah mendapatkan rekomendasi dan melihat manfaat atau keunggulan produk tersebut. Selanjutnya, untuk pesaing jumlahnya meningkat dikarenakan produknya mulai dikenal konsumen sehingga mendatangkan banyak pesaing. Dan untuk tujuan pemasarannya memaksimalkan pangsa pasar. Tahap pertumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah rapid growth, ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi, mutu produk ditingkatkan, dan lini produk diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Bentuk-bentuk strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain: yang pertama, penyempurnaan produk, yang kedua, pengembangan segmen pasar baru, yang ketiga, penambahan saluran distribusi baru, yang keempat, selective demand stimulation, yang kelima, pengurangan harga untuk merebut konsumen baru. Selanjutnya, untuk kelompok yang kedua yaitu slow growth. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhannya semakin menurun. Sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen.
Bentuk strategi pemasaran pada tahap ini adalah: yang pertama, memperkuat dan mempertahankan posisi pasar; kedua, membangun kesetiaan konsumen dan penyalur; ketiga, memberikan layanan purna beli; keempat, peningkatan produk; kelima, mencari peluang di pasar baru; keenam, perbaikan dan penyegaran tema promosi. Ketika strategi pada tahap growth dilakukan dengan baik, maka siklus daur hidup produk naik ke tahap maturity atau kedewasaan. Tahap kedewasaan ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Lamanya, tahap ini merupakan tahap terlama dalam PLC atau Product Life Cycle. Ciri-ciri pada tahap maturity: yang pertama adalah penjualannya mengalami puncak, yang kedua, biaya produk dan pemasarannya rendah, yang ketiga, karena penjualannya semakin di puncak maka laba semakin tinggi, sedangkan untuk pelanggannya adalah middle maturity, merupakan konsumen yang tertarik menggunakan sebuah produk setelah mayoritas orang menggunakannya. Selanjutnya, pesaing, jumlahnya tetap meski mulai menurun. Untuk tujuan pemasarannya memaksimalkan laba dan mempertahankan pangsa pasar. Tingkatan tahap maturity ada 3. Yang pertama adalah growth maturity, pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Yang kedua, stable maturity, penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Yang ketiga, decay maturity, penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Strategi pemasaran pada tahap kedewasaan: yang pertama adalah defensive strategi, strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing. Adapun bentuknya, yang pertama adalah modifikasi barang pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Yang kedua, lebih menitik beratkan pada penekanan atau pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Strategi yang kedua yaitu offensive strategi. Strategi ini lebih menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Adapun bentuknya, yang pertama adalah modifikasi pasar, yaitu dengan menggait kelompok bukan pemakai atau non-user. Yang kedua, modifikasi produk, yaitu mengubah karakteristik produk sedemikian rupa sehingga semakin menarik konsumen saat ini untuk membeli. Selain kedua strategi tersebut, terdapat strategi lainnya, yaitu yang pertama adalah strategi perbaikan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produk. Yang kedua, strategi perbaikan ciri yang bertujuan untuk menambah ciri-ciri baru pada produk. Yang ketiga, strategi perbaikan modal bertujuan untuk menambah daya tarik estetika produk. Jika strategi pemasaran pada tahap maturity tidak dilakukan dengan baik, maka siklus daur hidup produk bisa menurun pada tahap decline. Pada tahap penurunan, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar. Yang kedua, produk substitusi diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, perubahan teknologi yang semakin canggih. Ciri-ciri pada tahap decline: penjualannya semakin menurun. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran rendah. Yang ketiga, laba semakin menurun, sedangkan untuk pelanggannya yaitu laggard merupakan tipe konsumen yang paling lambat. Mereka membeli sebuah produk karena tidak ada alternatif lain dan kisaran harga sangat murah karena produk tersebut sudah mulai ditinggalkan para konsumen. Selanjutnya, jumlah pesaing juga menurun dan tujuan pemasaran mengurangi biaya dan memerah merek tersebut. Agar siklus daur hidup produk dapat bertahan pada tahap decline, terdapat strategi pemasaran yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi. Yang kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan. Yang ketiga, mencari pasar baru. Keempat, tetap pada tingkat investasi. Yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara selektif. Keenam, strategi harvesting. Yang ketujuh, meninggalkan bisnis. Sekian penjelasan materi product life cycle, semoga bermanfaat. Thank you for your attention. See you later.